Pada 1 Juni 1945, dasar negara Indonesia, Pancasila telah dilahirkan di bumi Nusantara yang bertujuan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Setelah 56 tahun berlalu, apakah Pancasila masih menjadi bagian terpenting bagi masyarakat Indonesia? Saudara, untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, kami mengajak Anda menyaksikan tayangan berikut ini. 1 Juni 1945 menjadi hari yang bersejarah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini, 56 tahun lalu ideologi negara, Pancasila, telah ditegakkan. Pancasila bertujuan untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa agar hidup bersatu, damai, dan sejahtera, mulai dari Sabang hingga Merauke. Pancasila lahir di bumi persada Nusantara agar keberagaman suku bangsa Indonesia tidak menjadi alat untuk memecah belah, namun justru harus menjadi kekuatan yang mempersatukan seluruh keberagaman yang ada. Namun seiring berlalunya waktu dan di tengah hiruk-pikuk konflik, ketegangan politik, dan ancaman radikalisme serta terorisme, apakah hari lahirnya Pancasila perlu direnungkan? Apakah Pancasila masih menjadi bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Untuk mengetahui jawabannya, TPRI bersama Komuni Aksi, yaitu sekelompok anak muda yang peduli dengan Pancasila dan nilai-nilai bangsa, menjumpai sekelompok kecil masyarakat Indonesia dari berbagai tingkat pendidikan dan usia. Sebagian masyarakat berpendapat Pancasila harus tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian lagi justru tidak memahami pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Pak Husairi, penjual ketupat sayur di daerah Cipete Raya, Jakarta Selatan, bangsa Indonesia harus kembali menerapkan nilai-nilai Pancasila agar tidak ada lagi konflik atau tawuran di tengah masyarakat. Ya, azas Indonesia, kita harus ikutin aturan Pancasila itu sendiri. Karena rakyat kita kan dulu berjuang dengan susah payah, ya kan? Rakyat supaya merdeka, semestinya harus dilindungin gitu loh. Apalagi sekarang atasan-atasan berantem mulu kelihatan di TV gitu. Kelihatannya ngajarin rakyat itu sendiri, bukan yang lindungi Pancasila malah. Berbeda dengan Pak Husairi yang berharap bangsa Indonesia kembali memahami nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bangsa, Pak Daryono justru tidak berharap apa-apa dari Pancasila. Pak Daryono yang setiap hari berjualan cendol keliling ini mengaku tidak paham dengan Pancasila dan apa artinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahu Pancasila nggak, Bang? Saya kayak sekolah soalnya, nggak tahu. Tapi Pancasila pernah dengar nggak? Pernah. Apa itu kira-kira Pancasila? Ya, apa ya? Bingung sih, kalau nggak sekolah sih bingung. Pancasila itu kan dasar negara ya, Bang ya. Tapi dari yang Abang dengar nih selama ini Pancasila itu buat apa sih, Bang, sebenarnya, Bang? Pancasila sebenarnya buat keperluan negara Indonesia apa ya? Bener kan? Apa sih, Bang, gunanya Pancasila, Bang? Gunanya apa ya? Kan nggak lupa juga sih itu ya. Jadi nggak apa juga itu ya, namanya orang nggak sekolah ya. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan masih belum menyentuh seluruh lapisan kehidupan warga negara Indonesia. Kurangnya pendidikan membuat pemahaman akan Pancasila tidak lebih hanya sebatas nama dan dasar negara Republik Indonesia. Adik-adik tahu nggak hari ini tanggal berapa? Satu apa? 1 Juli. Tahu 1 Juni itu tahu nggak hari apa? Hari Rabu. Bukan, 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Tahu nggak Pancasila? Tahu. Ada yang hafal nggak Pancasila? Salah. Coba. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pintar. Siapa nih yang nggak hafal Pancasila? Ini dia, Pak. Ada yang nggak hafal Pancasila? Ada. Siapa yang nggak hafal Pancasila? Hafal? Bajunya, Pak. Pancasila telah lama diajarkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.
banyak yang mengaku mengenal Pancasila, namun tidak sedikit yang hanya bisa bicara, namun tidak tercermin dalam perilaku berbangsa dan bernegara. Komuni Aksi adalah sekelompok anak muda yang peduli dengan nilai-nilai Pancasila dengan melakukan sejumlah aksi, bukan hanya basa-basi. Sebenarnya komunikasi ini adalah kumpulan dari orang-orang, manusia-manusia, anak bangsa yang peduli sama keadaan bangsa pada saat ini. Tapi kita mau ngajak semuanya untuk stop marah-marah, stop anger, stop shouting, ayo kita wujudkan dalam bentuk kepedulian kita itu dalam bentuk aksi. Do something untuk ini. Memang satu nilai-nilai besar, nilai-nilai negara, nilai-nilai bangsa itu memang tidak cukup hanya one shot kita sampaikan saja, apalagi hanya sampai hafal saja. Tapi lebih jauh dari itu, memang ini kan sesuatu yang harus sustain, harus terus-menerus dilakukan. Sehingga setiap warga negara tanpa kecuali apakah dia sekolah, tidak sekolah, ada di ibu kota atau di pinggiran sekalipun, atau di perbatasan sedikit pulau-pulau terluar, itu harus paham. Karena nilai bangsa ini adalah satu visi imajinasi sosial mau dibawa kemana negara ini itu. Misi utama Komuni Aksi yaitu menuju Indonesia yang lebih keren dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia peduli dan paham dengan Pancasila serta nilai luhur bangsa. Salah satu aksi yang dilakukan Komuni Aksi ini dengan membuat tayangan tentang Pancasila yang lebih sederhana dan komunikatif. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaannya. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Usai menyaksikan tayangan tentang Pancasila yang dikonsep Komuni Aksi, mereka berpendapat Pancasila harus tetap dipertahankan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa yang penuh dengan konflik serta adanya ancaman disintegrasi. Sekarang, penting nggak Pancasila bagi negara kita menurut Dava? Ya penting lah, itu dasar negara kita. Tanpa Pancasila, kita nggak bisa bersatu. Lagi pula, sekarang aja sifat-sifat Pancasila mulai bubar nih. Padahal Pancasila itu adalah kesatuan kita, dasar negara kita. Tanpa Pancasila, gimana jadi negara kita nih? Video ini berguna untuk negara kita. Karena negara kita belakangan ini sudah mulai pecah belah, Pancasila sudah dilupakan. Dan banyak korupsi yang sudah terjadi, sehingga anak-anak dan orang tua juga terpengaruhi. Ya saya cuma pesan Pancasila diingat kembali dan ketahuan dan korupsi dihilangkan. Partisipasi aktif dalam merawat keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika
sudah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan wujud dari pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman bangsa. Ya saudara, demikian tadi sedikit cerita tentang hari lahirnya Pancasila, dan saya berada di dekat anak-anak yang tentunya akan menjadi generasi di masa yang akan datang yang akan menjunjung tinggi Pancasila. Bagaimana Pancasila, keren apa enggak? Keren! Kalau pecah belah? Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.